Api merah, menyembunyikan langit dan menutupi bumi, sepertinya membakar seluruh langit. Melalui nyala api itu, samar-samar terlihat bahwa di dalam nyala api yang menjulang tinggi, ada bayangan yang menyedihkan. Matanya merah, dan dia sama mengesankannya dengan dewa di burung Phoenix, memandang ke bawah ke semua makhluk. Seekor burung Phoenix yang mengerikan menyebar, membuat udara antara langit dan bumi mendidih. Di bawah Feng Wei, Chen Feng kehabisan cara, dan akhirnya merasa putus asa bahwa dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Semua orang mengira Louis tidak terkalahkan, dan ada semut di bawah Sein. Namun, pada saat ini, Chen Feng menyadari bahwa Feng Wei lebih menakutkan daripada Shen Wei. Itu adalah paksaan dari jiwa. Di depan Feng Wei, dia hanyalah semut yang malang. Menurut legenda, naga itu melambangkan kekuatan tertinggi dunia ini. Tidak ada makhluk yang bisa bersaing dengan True Dragon. Feng berarti keabadian dan keabadian. Dragon dan Phoenix masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Seekor naga tidak bisa abadi dan abadi seperti burung Phoenix. Feng, tidak sekuat naga, fisik. Pada akhirnya, Dragon dan Feng memutuskan untuk bergabung, dan ingin mematahkan belenggu mereka sendiri. Namun, Dragon menghilang dan Feng menghilang. Ada satu ras lagi di benua ini. Umat manusia. Ras manusia itu pengecut. Ia tidak memiliki kekuatan True Dragon, fisik, maupun keabadian dan keabadian True Phoenix. Ras manusia tampaknya tidak memiliki apa-apa. Namun justru karena legenda inilah banyak alien yang senang memakan ras manusia. Bahkan banyak alien yang mendukung ras manusia dan memperlakukan manusia sebagai unggas. Dan mereka melakukannya untuk mendapatkan bakat bawaan Dragon Phoenix yang legendaris. Sampai, ras manusia muncul sebagai Grandmaster Agung pertama, leluhur tua Hong Jun. Dikabarkan bahwa dia adalah Grandmaster Agung ras manusia pertama yang membangkitkan martial spirit, dan dialah yang mengajari ras manusia cara membangkitkan martial spirit dan cara mengolah dan memperkuat dirinya sendiri. Oleh karena itu, Human Raja masih memujanya sebagai leluhur. Tanpa dia, ras manusia tetaplah seekor unggas yang dipelihara oleh alien. Menurut legenda, leluhur tua Hong Jun memiliki 3 murid pertama, dan 3 murid pertamanya sekarang adalah pendiri Tian Wu, Jian Yu, Guang Han, 3 pengaruh besar. 3 murid pertama, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Tian Wu, dapatkan esensi leluhur tua Hong Jun untuk berlatih martial spirit. Jian Yu, dapatkan esensi pengendali leluhur tua Hong Jun. Guang Han, dapatkan esensi pemurnian dewa leluhur tua Hong Jun. 3 orang mempelajari 3 jenis esensi, tetapi mereka membagi kemampuan leluhur tua Hong Jun menjadi 3. Ini adalah ras manusia saat ini. Saat ini, 3 pengaruh besar masih memiliki kekuatannya masing-masing. Hingga saat ini, kemunculan Feng Wei membuat semua orang menyadari bahwa Feng sangat kuat. Mati. Kemarahan tanpa akhir berubah menjadi kata di mulut angin 1000, dan kemudian, Phoenix api yang besar membuka mulutnya, menyemburkan pilar api yang menyeluruh, dan meledakkan Chen Feng ke tanah. Tidak. Saya tidak ingin mati. Bagaimana mungkin Chen Feng saya mati di sini, di tangan seorang wanita? Ketakutan akan kematian datang, yang membuat Chen Feng marah, dan wajahnya cemberut, memegang pembunuh yang patah di tangannya, dan menusuk jantungnya. Hai. Pembunuh itu dimasukkan ke dalam hatinya, darah memuntahkannya, dan tiba-tiba, rasa sakit dan niat membunuh menguasai seluruh tubuh Chen Feng. Pada saat ini, dia melepaskan diri dari represi Feng Wei. Melarikan diri. Bahkan jika dia melepaskan diri dari represi Feng Wei, dia tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk bersaing, dan dia bergerak menjauh dan melarikan diri. Jangan biarkan dia lari. Melihat Chen Feng yang melarikan diri, Mo Yanfeng cemas. Chen Feng terlalu mengancam. Bagaimana dia bisa membebaskan diri dari penindasan Feng Wei? Jika orang seperti itu tumbuh dewasa, itu pasti bahaya tersembunyi yang sangat besar. HMPH. Angin dan salju yang berdiri di tengah Fire Phoenix hanyalah dengungan dingin. Fire Phoenix spread wings, kipas angin kecil. Nyala api jatuh seperti hujan api meteor menuju Feng dan Chen Feng tempat dia bersembunyi. Hati Chen Feng telah dimasukkan ke dalam si pembunuh, dan darah telah mengalir, yang berarti hidupnya juga berlalu dengan cepat. Namun, dia tidak berani menarik keluar si pembunuh. Karena jika dia menarik diri, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari Feng Wei, dan hanya bisa digunakan sebagai putri duyung. Namun, di hadapan api meteor dan hujan, dia hanya bisa melarikan diri. Tetapi dia tidak menyadari bahwa rute yang dia hindari ternyata berada di arah lereng naga penjara. Namun, bahkan jika dia mengetahuinya, dia bahkan tidak peduli dengan sebanyak itu. Selama dia ragu sejenak, dia akan terkena api meteor. Hampir. Melihat lereng tahanan yang masih berawan gelap, 2 air mata mendatar, jatuh dari angin 1000 mata salju. Qin Yi Chen. Sejak pertama kali muncul, dia menjaga dirinya sendiri, mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak tertipu oleh Ouyang Haotian. Demi dirinya sendiri,
dia tidak tahu berapa banyak keluhan yang dia derita, dan bahkan dia sendiri dicemooh. Namun, di ranah peradangan ekstrim, dia tetap memilih untuk berdiri di depan kekuatan True Phoenix. Setiap adegan, terus-menerus muncul di depan mata angin seribu, hatinya semakin sedih, dan semakin marah. Berengsek. Semakin dekat dan semakin dekat ke penjara Longpo, hati Chen Feng sedikit demi sedikit menjadi dingin. Karena, dia menemukan bahwa angin seribu salju sepertinya sengaja mengusirnya ke lereng naga penjara, yang berarti dia ingin dia dimakamkan bersama Qin Yichen. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tampaknya ada jarak 2 mil dari area awan gelap, dan Chen Feng berhenti, memegang telapak tangan lagi pada alat pembunuh yang dimasukkan ke dalam hati, dan hendak bersumpah mati. Namun, saat dia berhenti, dia melihat bahwa dari awan gelap, sebuah telapak tangan besar terulur dan bergerak ke arahnya. Dia dengan cepat mengambil True Origin, mencoba melawan, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Seluruh pria itu ditangkap oleh telapak tangan hitam dan ditarik ke dalam awan gelap. Tidak. Petik 2. Bahkan jika mereka berjauhan, Mo Yanfeng dan yang lainnya bisa mendengar teriakan Chen Feng. Siapa yang mengira sinar cahaya tak terbatas putra suci Chen Feng akan mati secara tragis di tempat seperti itu? Melihat tubuh Chen Feng ditelan energi hitam, tubuh Feng Seribu Snow berhenti. Dengan baik. Petik 2. Erangan sedih keluar. Jika Phoenix menangis, semua makhluk hidup merasa sedih, dan bahkan binatang serangga pun meneteskan air mata. Kesedihannya menginfeksi 10.000 makhluk. Semua makhluk bisa merasakan kesedihan dan keputusasaannya. Bahkan jika Chen Feng terbunuh, kakak laki-lakinya, Yi Chen, tidak dapat kembali. Bodoh, aku baik-baik saja, aku akan keluar nanti. Tepat ketika dia dengan sedih mencoba masuk ke energi gelap penjara Longpo, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya, membuat sosoknya mandek. Saat berikutnya, ada tatapan luar biasa di matanya ke arah lereng naga penjara. Di awan gelap, dia sepertinya melihat siluet yang dikenalnya, melambai padanya. Apakah itu ilusi? Dia bergumam, memompa riak ringan. Tidak, Qin Yichen mengambil palu raksasa itu dan keluar dari kabut hitam yang mengepul. Setelah dia melangkah keluar, kabut hitam yang hampir pekat di belakangnya ternyata perlahan menghilang.